seperti engkau katakan, aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia, yakni untuk memberi kesaksian akan kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran akan mendengarkan daku. Saudara-saudari yang terkasih, kenapa Yesus mengatakan memberi kesaksian? Kenapa Kristus tidak mengatakan menunjukkan kebenaran? Karena kebenaran adalah sesuatu yang rohani, yang tidak bisa ditangkap oleh manusia di dunia ini. Oleh karena itu, Yesus hanya bisa kepada kita manusia memberi kesaksian apa itu kebenaran. Salah satu kebenaran yang paling utama bagi kita manusia tidak lain daripada hidup. Tetapi siapa tahu hidup itu apa? Manusia tidak akan bisa mengerti itu kalau Tuhan tidak menunjukkan dan memberikan kesaksian apa sebenarnya hidup itu. Karena hidup adalah suatu kebenaran yang rohani. Kita sungguh-sungguh orang papa. Sekalipun kita ini hidup, tetapi kita tidak tahu apa hidup itu dan bagaimana kita harus menjalankannya. Tetapi kita bersyukur Kristus memberi jawaban kepada kita semua. Apa itu hidup dan bagaimana kita harus menghidupinya? Pernyataan Kristus itu ditunjukkan kepada kita pada doanya kepada Bapanya yang ditulis oleh Yohanes dalam Injilnya bab 17. Ayat 3 mengatakan demikian. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Ini ditulis dalam Yohanes 17 ayat 3. Saudara-saudari yang terkasih, apa artinya kata-kata Yesus itu? Mengenal Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang diutus Allah. Ini berarti Yesus mau mengatakan bahwa hidup itu tidak lain daripada Allah sendiri. Kita tidak pernah bisa mengenal Allah kalau tidak diberikan oleh Kristus kesaksian Kristus. Hidup. Begitu pula mengenai hidup. Maka ini juga sukar bagi kita. Karena ini hanya kita bisa mengimani. Menangkap penuh kita tidak mungkin. Ya, oleh karena itu gereja juga selalu mencoba untuk menerangkan, mencoba untuk menjelaskan. Maka dari sejak minggu ke-33 yang lalu, mulai bicara mengenai akhir zaman. Sebenarnya gereja sudah memulai bicara mengenai apa itu hidup. Dan hidup kita di dunia ini sungguh sesuatu yang sangat-sangat terbatas. Maka juga di dalam hari-hari berikutnya sampai hari ini, gereja terus bicara mengenai hidup. Dan hari ini gereja mau menyatakan bahwa Kristus adalah Raja kehidupan. Inilah yang ingin disampaikan gereja pada kita semua.
Maka saudara-saudara yang terkasih, hal ini terus penting untuk disampaikan, untuk kita menyadari hidup kita ini apa. Karena ini berkaitan dengan kita itu mau hidup terus. Sebenarnya pribadi kita itu rohani, maka hidupnya itu abadi. Maka itu ada di dalam diri kita. Maka kita tidak ada manusia sebenarnya yang normal, tidak ada manusia yang mau mati. Tetapi manusia tidak berkuasa atas kehidupan itu. Kita mengalami persoalan yang sangat dalam, yaitu kita mau hidup terus, tetapi mau tidak mau kita menghadapi kematian. Ini persoalan. Dan persoalan yang paling dasar bagi kita manusia. Semua persoalan sekecil apapun pada prinsipnya harus diatasi, dihadapi, diatasi, dan diselesaikan. Karena kalau tidak, ini akan beranak cucu yang semakin besar. Demikian pula kita sebagai manusia juga harus menyelesaikan persoalan kita. Kita mau hidup tetapi menghadapi kematian. Dapatkah kita menyelesaikan itu? Tidak satu manusia pun dapat. Karena kita tidak kuasa atas hidup. Maka satu-satunya yang bisa menyelesaikan persoalan ini adalah manusia yang berkuasa atas hidup. Dan itu tidak lain adalah Kristus sendiri. Kristuslah yang bisa menyelesaikan persoalan kita, bahwa kita masih akan tetap bisa hidup abadi sebagai manusia utuh, rohani, jasmani. Hanya Kristus yang bisa menolong kita. Maka Kristuslah memulai datang ke dunia, dan dia dengan rela mau bukan membunuh dirinya untuk dikorbankan, tapi mau dibunuh untuk mengorbankan hidupnya bagi keselamatan kita. Dia mau menghadapi kematian, bukan untuk mati terus, tetapi untuk mengalahkan kematian. Dan dia bangkit dari antara orang mati. Artinya apa? Kristus memuliakan tubuh manusia ini, supaya tubuh manusia itu yang disatukan dengan tubuh Kristus yang sudah dimuliakan dalam kebangkitan, itu pantas untuk disatukan kembali dalam kehidupan abadi. Inilah yang sebenarnya terjadi. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ini masalah yang sangat sulit bagi kita. Kita tidak tahu hidup meskipun kita sendiri hidup. Akan tetapi kita perlu bersyukur. Tuhan membantu kita. Tuhan memberikan kesaksian apa itu hidup. Kita percaya kepada Kristus. Kita mengenal Dia. Dan kita mau mengakui bahwa apa ya arti daripada hidup kita ini. Maka saudara-saudara, kalau kita mau mengerti kata-kata Yesus pun sulit. Hidup abadi adalah manusia yang mengenal Allah satu-satunya yang benar. Mengenal Yesus Kristus yang diutus Bapa. Kita sukar mengerti ini. Tetapi Kristus tahu itu. Maka Kristus juga berjanji mau mengutus Roh Kudus untuk supaya menolong kita, agar supaya kita pelan-pelan dan mulai dari menerangi hati kita bisa memahami apa hidup itu
dan bagaimana kita harus menjalani hidup itu. Apa artinya mengenal Allah? Apa artinya mengenal Yesus Kristus yang diutus? Itu harus kita ungkapkan di dalam perbuatan dan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita perlu selalu ingat Roh Kudus telah diserahkan kepada kita, diutus untuk kita. Kita kerap kali melupakan itu. Di dalam kehidupan kita menghadapi sesuatu, Roh Kudus sebenarnya pasti akan menolong kita. Maka baiklah, karena otak kita, akal kita masih sulit sekali untuk menangkap ini dengan benar dan baik. Saya menyarankan agar kita selalu merenungkan hal ini. Maka refleksikan hal ini di dalam doa-doa kita agar Roh Kudus selalu menerangi pikiran dan hati kita sehingga kita sungguh dapat menghayati apa artinya hidup bagi kita dan bagaimana kita harus menghidupinya dengan baik supaya kita dapat hidup abadi. Maka saudara-saudara yang terkasih, kebenaran ini yang sulit kita pahami. Marilah kita selalu renungkan dalam doa-doa kita di dalam Roh Kudus. Semoga di dalam menjalani kehidupan ini kita bisa hidup dengan benar. Semoga Roh Kudus membantu kita dan menerangi hati dan budi kita. Amin.